Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali dalam ibadah online. Nah, saat ini kita mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak ditemani oleh kakak Jessie dan adik Aileen. Nah, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online sekolah minggu hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, meskipun adik-adik tetap di rumah, kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, betapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan. Pasti adik-adik sekolah minggu semua merasakan kasih Tuhan yang begitu indah. Nah, sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Puji Tuhan, kasih Yesus yang begitu indah kita rasakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, bahkan lebih indah dari bunga di padang. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, di malam ini Tuhan, kami ibadah online dan kami bersyukur padamu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nah, kakak mengharapkan tentunya adik-adik kabarnya baik dan sehat, luar biasa. Tadi kita sudah memuji Tuhan, ya. Tadi Tante Reli mengajak kita memuji Tuhan dan berdoa. Tiba saatnya, Tante Yeni pun juga akan membagikan berkat firman Tuhan buat adik-adik semua. Ayo disiapkan Alkitabnya, disiapkan buku catatannya. Ayo Tante Yeni tunggu, Mana ya? Ayo, mana Elin, mana Selin, ya, mana Deon. Ayo disiapkan semuanya. Mana Kaleb, mana Theo. Nah, dibuka Alkitabnya sama-sama ya. Ayo, Tante akan membagikan berkat firman Tuhan. Temanya yaitu orang Samaria yang murah hati. Nah, orang Samaria yang murah hati, dibuka Alkitabnya, dibaca di dalam Lukas pasal 25 ya. Lukas pasal 25 itu sampai ayat yang ke-37. Di situ adik-adik bisa baca di rumah. Nah, di situ tentang di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Farisi adik-adik ya. Mereka menanyakan, Tuhan Yesus bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengasihi sesama? Mengasihi sesama kita. Nah, di situ mulailah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan ya kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Apa itu adik-adik orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat? Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang pintar mengetahui isi segala Alkitab. Nah, kadang-kadang mereka pun juga punya berpikiran yang sempit. Nah, kesempatan di situ Yesus dan mereka duduk bersama. Di situ Yesus menjelaskan, mengajarkan tentang orang Samaria yang baik hati, memberikan contoh. Nah, ini contohnya. Pada waktu itu ada orang ya mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Tahu adik-adik? Nah, perjalanan Yerusalem ke Yeriko itu sekitar 27 km. Wow, jauh ya. Pada zaman itu ya, di jalan antara Yerusalem itu sering terjadi perampokan ya. Banyak terjadi perampokan ya. Karena apa? Daerah itu sepi dan jalan itu menurun ratusan meter dan di situ dinding sepanjang jalan itu adik-adik itu terdapat gua-gua ya, ada gua-gua. Nah, di situ dimanfaatkan sama orang-orang penyamun, orang-orang jahat. Nah, mereka bersembunyi di antara gua-gua itu. Nah, jadi supaya apa? Supaya kalau ada orang yang lewat dia tidak tahu ya. Nah, di situ akhirnya ada seorang bapak, dia berjalan membawa barang adik-adik ya. Dia barangnya itu, isi tasnya itu dengan barang-barang emas, ada perak, ada ya pokoknya barang-barang yang berharga, yang bagus-bagus. Ya, dari situ akhirnya dia berjalan pelan-pelan. Lalu kadang-kadang dia lihat kanan kiri, ya kok sepi. Nah, dan juga dia merasa apa adik? Karena merasa takut kalau lewat di jalan yang sepi ya. Pasti adik-adik seperti itu kan? Kita semua juga seperti itu, kalau kita lewat di jalan yang sepi pasti takut. Nah, di situ akhirnya bapak itu berjalan pelan-pelan. Kadang-kadang dia kena terik sinar matahari, kepanasan, dia duduk. Nah, dia duduk di gua-gua ya, dengan bersandar di dinding gua-gua ya, sambil dia lihat kanan kiri. Kadang-kadang dia sambil bernyanyi ya. Karena apa? Kadang-kadang dia melihat ke belakang kalau ada orang mencuri barang-barang ini. Ya, dia takut, dia berdebar-debar hatinya ya.
Nah, kenapa? Karena sepi. Kadang-kadang bapak ini bersembunyi pelan-pelan, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang ya tidak mengetahui kalau saya ini ada di sini dan membawa barang-barang berharga. Lah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, akhirnya tiba-tiba 2 orang penyamun itu datang. Nah, ya, dia keluar dari bukit batu itu, dia keluar dari goa membawa kayu, ya, dan membawa apa adik-adik? Membawa pedang, ya. Mereka menangkap, wah, mereka menangkap bapak itu, ya, yang mau turun ke Yeriko, ya. Karena tidak ada orang di sekeliling, di sekitar itu, apa yang terjadi? Bapak itu berteriak-teriak, tolong, 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 ya. Tidak ada yang mendengar. Wah, penyamun itu tetap, ya, perampok itu tetap memukuli, ya, tetap memukuli pakai kayu, yang satunya pun juga pakai pedang, ya, sampai berluka-luka, sampai berdarah-darah semua tubuhnya ini. Pakaiannya pun sampai dikoyak-koyak. Karena apa? Apa adik? Karena tasnya mau diambil, ya, karena tasnya itu mau diambil, barangnya mau diambil. Tapi ternyata apa adik? Ya, akhirnya bisa berhasil. Nah, langsung apa adik? Walaupun teriak-teriak, tolong, 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 tidak ada yang mendengar. Nah, terus lari, penyamunnya itu lari begitu saja, ya, perampoknya lari begitu saja. Nah, akhirnya tergeletak jatuh bapak ini adik-adik, ya, penuh dengan darah, penuh dengan luka-luka, merasa lemah, tidak kuat, merasa merintih-rintih, aduh, sakit, gitu ya adik-adik, ya, merintih kesakitan. Kenapa? Semua tubuhnya penuh dengan luka-luka. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, lalu para penjahat itu meninggalkannya, ya. Dan setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu, ya. Seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak, ya. Orang imam ini melihat, oh, ada yang luka, loh, ada yang terkapar. Apa yang terjadi? Dia hanya melewati, ya, dan akhirnya pergi meninggalkan adik-adik, ya. Pergi meninggalkan orang yang tergeletak itu tadi, yang kesakitan itu tadi, ya. Nggak mau menolongnya, ya. Ditinggalkan begitu saja. Lalu berikutnya ada lagi. Ada lagi. Orang Lewi datang. Ya ampun, luka-lukanya banyak sekali darahnya. Ya, orang Lewi itu tidak mau menolongnya, adik. Dia hanya melihat melewatinya saja. Nggak mau menolongnya, ya. Lalu ada bunyi suara langkah, ya. Ada bunyi suara langkah, tok, 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 ya. Bunyi apa itu adik-adik? Ternyata itu adalah bunyi suara langkah keledai, ya. Ada bunyi suara langkah keledai, ada yang lewat dengan keledai. Itulah orang Samaria, ya. Orang Samaria itu melihat, aduh, kasihan sekali orang Yahudi itu, aduh, kasihan sekali orang itu. Karena orang Samaria ini merasa kasihan melihat orang yang tergeletak penuh dengan luka-luka itu. Dan akhirnya orang Samaria ini turun, ya adik-adik, ya. Dia turun, ya, dia terus langsung membantu, ya. Dia karena hatinya sangat sedih melihat luka-luka bapak itu, dia mengambil minyak, diolesi dengan minyak, dia mengambil anggur, ya, diolesi dengan anggur semua tubuhnya, dibersihkan luka-lukanya, dan sesudah itu dia membalut lukanya, ya, dibalut. Dengan penuh kasih sayang adik-adik, ya, dengan penuh kasih sayang. Lalu ia angkat, dia taruh di keledainya, ya, dan di situ
orang Samaria ini berjalan adik-adik, ya kan nggak cukup, kan nggak bisa. Nah, jadi orang Samaria ini berjalan, ya berjalan dituntun, kemudian sampai di suatu tempat penginapan. Nah, di suatu tempat penginapan di situ lalu orang Samaria itu meletakkannya, ya bertemu dengan orang yang mempunyai penginapan itu, ya. Lalu orang Samaria ini berkata, memberikan pesan, tolong dirawat lukanya, ya, tolong dijaga, dirawat lukanya sampai sembuh, ya. Nah, aku akan membayar, ya, semua perawatan penginapannya, obatnya, ya, aku akan membayar semuanya, ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, jadi kalau misalkan uangnya kurang, nah, aku akan membayarnya sampai lunas kalau aku nanti lewat di penginapan ini, ya. Nah, pada keesokan harinya, ya, orang Samaria ini berjalan terus adik-adik, ya, karena tujuannya mau pergi ke mana adik-adik, ya. Tujuannya mau pergi ke Yeriko. Nah, kita melihat di situ. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, betapa baiknya ya hati orang Samaria itu adik-adik. Baik ya. Wah, sangat baik. Dia mau menolong, dia mau berkorban. Walaupun orang Samaria itu tidak mengenal, ya. Walaupun dia tidak kenal orang itu. Siapa orang itu, ya, yang dirampok itu. Tetapi kita melihat mengapa ia mau menolongnya, adik-adik. Ayo, siapa yang bisa jawab mengapa mau menolongnya? Karena apa? Karena merasa orang Samaria itu dia penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian. Nah, siapa yang dimaksud dengan sesama manusia itu? Ayo, ya, yang dimaksud dengan sesama manusia itu Tuhan mengajarkan, yaitu setiap orang yang kita sudah kenal, tetapi juga orang yang belum kita kenal. Nah, jadi gini adik-adik, ya. Jadi kita itu bisa mengasihi orang lain, ya. Bisa mengasihi orang lain. Orang yang belum kenal ataupun orang yang sudah kenal. Teman yang belum kenal ataupun teman yang belum kenal. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, maka dari itu kita pun juga mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi termasuk teman-teman kita, ya. Nah, baik yang bukan teman-teman kita. Adik-adik, semuanya itu, tiap orang itu membutuhkan pertolongan, ya kan? Adik-adik juga membutuhkan pertolongan, ya. Kita pun juga perlu ditolong. Nah, anak-anak, ya mungkin dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini kita membutuhkan pertolongan, ya. Pertolongannya apa? Nah, coba adik-adik, ya, berdoa di rumah, ya. Berdoa di rumah. Berbicara kepada Tuhan, ya, apa yang adik-adik perlukan, apa yang adik butuhkan. Nah, di situ nanti Tuhan akan menolongnya karena Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, mungkin ada teman kita yang sakit karena kita nggak bisa mengunjungi, ya kan? Kita berdoa saja. Nah, karena kita tidak bisa mengunjungi teman kita yang sakit, teman-teman mungkin di sekolah minggu kita. Nah, karena kita nggak bisa beribadah, nggak bisa bertemu, nah, maka dari itu kita bisa saling mendoakan. Siapa yang membutuhkan pertolongan, kita bisa banyak adik-adik yang dapat kita lakukan, ya, sebagai tanda kasih kita mengasihi Tuhan. Banyak, ya, yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menolong sesama kita, ya. Kita bisa mendoakan mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, ya. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa memberi apa yang kita miliki, ya. Karena apa? Adik-adik,
kita sangat senang, kita boleh senang karena Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Nah, puji Tuhan. Nah, di sini Tante Yeni coba tadi cerita firman Tuhan tadi yang Tante Yeni sudah sampaikan, di situ ada 3 orang yang melewati, ya, orang tersebut, ya, yang melewati orang yang luka-luka tadi, orang yang dirampok tadi. Nah, ada 3 orang. Yang pertama siapa, Adik? Yang pertama itu seorang imam, ya. Nah, mungkin adik-adik perlu diketahui ya. Nah, yuk kita juga bisa belajar. Seorang imam, ya, dikatakan seorang imam itu adik-adik yaitu rohaniawan yang bertugas, yaitu orang Yahudi yang bertugas mempersembahkan korban, ya. Itu tugasnya seorang imam, mengadakan doa syafaat, memberkati umat Allah, ya. Lalu yang kedua siapa, Adik? Orang Lewi. Nah, orang Lewi ini pekerjaannya mempunyai tugas, yaitu, ya, menyelenggarakan ibadah di bait suci. Nah, itu pada zaman dulu itu seperti itu, ya, mempunyai tugas menyelenggarakan ibadah di bait suci, seperti di gereja kita itu, ya. Ada yang bertugas melayani di gereja. Nah, lalu yang ketiga siapa? Orang yang datang itu yaitu orang Samaria. Nah, siapakah orang Samaria itu? Ayo, Tante Yeni kasih tahu. Orang Samaria itu seorang kaum awam, orang yang dibenci, orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Tetapi apa yang terjadi? Nah, tadi seorang imam, dia tidak mau menolong, tidak mau melewati, tidak mau membantu, ya, hanya dilewati saja. Seorang Lewi, ya, juga seperti itu, hanya dilewati saja, nggak mau menolong, nggak mau membantu, ya adik-adik. Lalu yang ketiga kita lihat orang Samaria. Orang Samaria ini dibenci sama orang-orang Yahudi karena beda agama, karena tidak menyembah Tuhan Yesus, ya. Nah, tetapi kita melihat luar biasa, justru orang Samaria ini yang menjadi teladan, adik-adik, yang menjadi teladan bagi kita semua, bagi adik-adik semua, ya. Nah, yaitu teladan yang luar biasa, ya, yaitu sampai, ya, orang-orang dikatakan di firman Tuhan, diisi Alkitab, ya, dikatakan sampai generasi yang berabad-abad mengetahui bahwa mengenai hal mengasihi itu, ya, harus dilakukan, ya adik-adik. Nah, puji Tuhan, itulah orang Samaria yang murah hati. Nah, jadi tadi kita, menurut kamu siapakah orang yang murah hati itu tadi? Nah, adik-adik bisa menjawabnya, ya. Nah, lalu kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Kita baca, ya, ini adalah ayat hafalan. Nah, jadi adik-adik bisa belajar sama mama sama papa, dihafalkan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lagi. Hendaklah, Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama Bapamu seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, dihafalkan, ya. Kita yuk kita tutup Alkitabnya. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita selesaikan ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus sudah baik, Tuhan Yesus sudah menolong kami. Karena kami bersyukur di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi satu sama yang lain. Tuhan Yesus tolong kami, tuntun kami, bimbing kami supaya kami bisa belajar mengasihi dengan yang lain. Dan kami berdoa buat teman-teman kami supaya pun juga
mereka belajar juga untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua, berikan juga kami kesehatan, dan teman-teman kami yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan. Dan kembalikan besok minggu depan untuk kami bisa beribadah online kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.